Halo semuanya, selamat datang di segmen analisa perdebatan dari kasus Baim Wong beserta istrinya Paula. Ini masih terus terjadi di masyarakat. Ada sebagian yang percaya dengan apa yang disampaikan oleh Baim Wong bahwa istrinya telah mengkhianati dia dengan sahabatnya sendiri. Ada juga yang mengatakan bahwa itu hanya bagian gimmick aja karena Baim Wong adalah seorang aktor yang jago berakting. Nangisnya itu adalah nangis kepalsuan. Tetap ada yang tidak percaya dengan keterangan Mbak Im Wong. Tetapi kita akan coba flashback sendiri sedikit ya. Karena dengan apa yang dikatakan Mbak Im Wong ini, sebenarnya ada satu hal yang ngebuat kita yakin nggak mungkin Mbak Im Wong kalau cuma ngomong gitu hanya sekedar mencari sensasi, atau bahkan ada yang bilang mau mendapatkan kemenangan dalam sidang di pengadilan agama untuk mendapatkan terkait dengan hak asuh dari kedua putranya. Saya dulu udah nggak kuat banget. Ada salah satu statementnya Mbak Im Wong dikatakan diklarifikasi. Saya dulu sudah nggak kuat banget dan sempat mau mengembalikan dia ke orang tuanya dan ngomong langsung di sana. Itu adalah di bulan November 2023, bukan terkait dengan peristiwa pengkhianatan ini. Tetapi akhirnya kami coba untuk perbaiki lagi karena dinasehati, kasihan putra-putranya. Kemudian dicoba aja terakhir kali lagi dan akhirnya Mbak Im Wong beritikat baik untuk memperbaiki. Tetapi ternyata pada saat proses untuk pendekatan lagi, perbaikan lagi, malah kejadian ini baru ketahuan. Dan ini bukanlah masalah yang ujuk-ujuk aja. Dan indikasi dia bilang sudah hampir setahun ketidakjujuran Paula ini ada yang terpublikasikan sebenarnya. Pada saat dia memposting di Instagramnya dengan background adalah bayinya waktu kelahiran, dikatakan di sini bahwa siapa yang belum punya anak, saya doain biar cepat punya anak. Sabar, tapi jangan malah ganggu istri orang ya. Siapa hayo, sebentar lagi akan dimulai drama sesungguhnya. Ada indikasi bahwa Baim Wong sudah memendam sakit hati sebegitu lamanya. Berbicara masalah sakit hati, Baim Wong juga sangat tidak terima sebenarnya. Walaupun dia ngomong dengan bahasa yang halus, dengan bahasa yang penuh dengan kiasan dan tidak menyerang, Baim Wong bilang bahwa saya itu kecewa sebenarnya dibilang pelit. Seumur-umur saya itu tidak pernah dibilangin pelit sama orang lain kecuali dengan istrinya sendiri. Kalau dia bilang adalah kategori orang pelit, bagaimana mungkin setiap bulan saya menafkahi keluarga istri saya yang jumlahnya itu lebih besar dibandingkan nafkah saya untuk keluarga dari pihak orang tuanya. Itu adalah salah satu statementnya. Ini adalah bagian yang menurut aku bahwa Baim itu ngerasa bahwa ada hubungannya kenapa dia melakukan statement yang dikategorikan oleh sebagian orang mengumbar aib keluarganya, bukan cuma sekedar untuk memulihkan nama baiknya, tetapi ada dugaan terkait dengan harta gono gini. Karena dalam undang-undang di Indonesia, apapun harta yang dihasilkan setelah pernikahan itu dikategorikan sebagai harta bersama, kecuali sudah ada prenupnya atau perjanjian sebelum pernikahan. Harta yang atas nama kamu itu punya kamu, harta yang atas nama aku itu sudah punya aku. Itu adalah bagian yang belum kita tahu apakah di pernikahannya Baim ini adakah prenup atau tidak. Harusnya sih ada ya, dengan background mereka ya artis besar di Indonesia. Ini adalah cuplikannya pada saat Baim curhat yang dia sebenarnya nggak terima disebut dengan kata-kata pelit tersebut, teman-teman. Orang suruh saya, terus saya bagaimana mungkin saya menafkahi keluarga dia. Nangis loh dia di sini. Bukan bagi saya, dia kerjakan di sini. Ada yang satu lagi juga saya menyiasati untuk buat YouTube tanpa saya mengambil uangnya sama sekali. Selain membantu biaya keluarganya Paula, Baim juga bilang adiknya juga kerja di sini, ada yang lain adiknya juga dibantu untuk ngebuat YouTube tanpa saya mengambil sepeser pun dari situ. Saya lebih kayak pendidikan berarti orang tuanya pun tiap bulan saya kasih melebihi dengan orang tua saya. Orang tuanya pun saya kasih tiap bulan melebihi pemberian saya ke orang tua sendiri gitu. Kalau kalian mau tahu semua di sini, uang saya itu masuk perusahaan. Ini sih uang bagian yang menurut aku bagian yang terlihat Baim sakit hati banget. Karena pada saat dia ngomong uang, itu langsung nangis.
sebagai contoh lagi dalam berumah tangga bahwa ternyata mau kamu di level ekonomi seperti apa, bawah, menengah, atas, uang itu adalah bagian yang sangat sensitif dan memang benar-benar bukan cuma sekedar komunikasi yang harus intens, tetapi harus sadar kapasitas dan pembagiannya masing-masing. Terkait dengan masalah uang pun, Baim juga heran sebenarnya. Sebelum dia mengajukan gugatan cerai, Baim Wong juga kayak ilfeel gitu, kayak sudah ngerasa jijik gitu kan ya, karena efeknya dia tidak mau lagi tidur bareng, dalam tanda kutip adalah pisah ranjang. Apa itu kejadiannya? Baim cerita bahwa ada satu momen selama sebulan itu berdiskusi cukup intens terkait dengan harta gono gini. Dia bilang gitu, kita kan masih bersama, kok ngomongin harta sih? Ya, sebenarnya tiap orang punya perspektif yang berbeda-beda. Berarti kategorinya Paula, kalau ini benar, dia termasuk orang yang well prepare, mau disiapin A, B, C, dan D. Tapi untuk Baim, itu adalah topik yang sangat sensitif. Ngapain sih kalau kita ngomongin hal seperti itu? Ini bukan tentang salah atau benar, aku juga memahami ya kondisi seperti ini. Karena ada sebagian orang Indonesia, kalau udah ngomongin harta gono gini, kayaknya gimana gitu. Padahal juga niatnya nggak buruk-buruk amat. Tapi kan niat yang tahu hanya kita dengan Tuhan. Dalam 1 bulan, menurut Baim, terjadinya komunikasi yang cukup intens terkait dengan harta gono gini tersebut, itu yang ngebuat dia itu kayak langsung ilfeel, dan kemudian terjadilah peristiwa kayak pisah, dia keluar dari rumah. Sekitar 7 bulan atau 6 bulan, saya sudah pilih keluar dari rumah. Ada kejadian selama sebulan komunikasi yang akhirnya buat saya udah nggak mau lagi bersama karena saya sudah berada di luar batas tersebut. Harta gono gini itulah sih yang menurut aku ngebuat titik di mana Baim ngerasa ini apaan sih begitu, udah tidak udah berkhianat menurut dia, kemudian juga ngomongin masalah harta mulu, padahal selama ini biaya dari pihak keluarga dia yang menanggung, dan dikatakan juga pelit statement-statement dia di media, itu yang ngerasa dia udah nggak kuat lagi berasa kayak sendirian. Bahkan sampai hari ini pun kalau aku lihat dari komentar netizen ya di Instagramnya Baim Wong ataupun juga Paula Verhoeven, itu memang tidak sedikit kayak 50-50 gitu, 50% mendukung Baim, 50% mendukung Paula. Statement-statement kejam yang disampaikan ke Baim di kolom komentar Instagramnya misalnya adalah si paling pengumbar aib. Habis itu dibilangin bahwa makanya kalau punya istri jangan dibanding-bandingin, kemudian makanya jangan pelit, dan banyak sekali kata-kata tersebut. Paula Verhoeven pun juga aku lihat di Instagramnya cukup aktif ya. Dia ada banyak endorse sepertinya. Ada salah satu hal yang disampaikan Paula terkait dengan kejadian ini adalah terkait dengan kayak Ustadz siapa ini, Hanan Attaqi ya, ada salah satu postingannya, ceramahnya yang di situ dikatakan bahwa kalau kalian dijahatin orang, biarkan Allah yang membalasnya, jangan reaktif dan serahkan pada Allah. Itu adalah poin dari Ustadz ini yang diposting di story Instagramnya Paula. Habis itu juga ada postingan di Paula juga yang berkata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu tidak perlu menjelaskan dirimu kepada siapapun karena yang menyukaimu tidak butuh itu dan yang membencimu tidak akan percaya itu. Respon dari Paula ini tipikal sih menurut aku dengan pengalaman pribadi yang aku hadapi ya. Kalau ada orang yang ketahuan misalnya ya, ini dulu-dulu ya, ada orang ketahuan berkhianat, tidak setia, pasti yang dibawa-bawa adalah kayak Tuhan gitu. Jangan buka aib orang lain, itu adalah bagian dari iman dan sebagainya. Ya, memang betul kalau kondisinya ideal, tetapi kalau hal tersebut tidak diklarifikasi justru makin banyak merugikan sosok yang dikhianati atau pihak yang dikhianati, ya aku rasa dia juga bukan bagian dari emas gitu teman-teman. Nah kemudian dari Baim Wong ini juga sekarang sudah bulat tidak lagi akan ada proses perdamaian, masalahnya adalah untuk balik lagi, dia bilang sudah tidak bisa lagi karena saya sudah sangat berat sekali. Saya sangat berat sekali untuk memaafkan. Saya juga sebenarnya tidak tahu mereka juga udah ngapain aja, tapi ini adalah rangkaian peristiwa ketidakjujuran dia terkait dengan sosok pria
yang diduga adalah menjadi orang ketiga dalam rumah tangganya Baim Wong ini dikatakan bahwa dia adalah orang dekat saya. Ya dulu sering main ke rumah, tetapi setelah kejadian ini pada saat asisten pribadinya Paula melaporkan ke Baim terkait dengan bukti-bukti tersebut di handphonenya, ya pria tersebut udah tidak pernah lagi main ke rumah. Tapi nggak tahu ketemunya di mana, apakah sudah berakhir ataukah tidak. Ya, kita lihat nanti sih, mudah-mudahan ini akan segera berakhir. Dan kalau aku analisa, ini adalah strategi Baim Wong ya. Kenapa dia mengungkapkan ini ke media? Karena kan dalam gugatan cerainya ada selain untuk menjatuhkan talak, juga ada perjuangan dia untuk mendapatkan hak asuh anak. Biasanya begitu, kalau terjadi ketidaksetiaan, biasanya pihak yang dikhianati itu akan menang dalam mendapatkan gugatan tersebut. Dan kalau terbukti adanya peristiwa yang dituduhkan Baim Wong tersebut dalam persidangan, biasanya juga harta gonogini itu pihak istri tidak akan mendapatkan sesuai dengan aturan hukum Islam yang berlaku, kecuali sudah ada prenupnya, teman-teman. Jadi ya nggak heran ada masyarakat yang berpikir apakah ini adalah strategi dari Baim Wong untuk memenangkan dalam persidangan di pengadilan agama di Indonesia. Dengan diviralkan sebuah isu, itu akan ngebantu proses hukumnya di persidangan. Sementara itu yang bisa aku update terkait dengan kasus selebriti ini. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tinggalkan like dan juga komen, subscribe channel YouTube ini, follow Instagram dan juga Facebook pageku di Anggia Sasmara. Sampai jumpa.